Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di video praktikum mata kuliah mobile programming. Kali ini kita sudah praktikum yang ke-10. Jadi mungkin sudah agak kompleks ya sejak kita membahas API. Jadi hari ini kita akan membahas lanjutan dari API yang kemarin, cuman posisinya agak sedikit berbeda. Jika API yang dibahas kemarin adalah di sisi server, sedangkan kita akan membahas API handler ya, jadi untuk menangani API di sisi klien seperti itu. Jadi tolong disiapkan untuk server online-nya ya, hosting atau server online lah tuh. Dan syaratnya ini yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi hostingnya harus menggunakan HTTPS. Kalau misalkan kalian menggunakan hosting yang free ya silakan cari yang HTTPS. Karena memang itu syarat dari Google ya. Jadi kalau API-nya tidak HTTPS maka hanya bisa jalan di Android maksimal Oreo. Dan kalau diupload di Play Store nanti pasti tidak jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi aturan Google memang link itu harus HTTPS. Jadi berlaku mulai Android Pie ke atas. Jadi usahakan hosting kalian ber-HTTPS seperti itu ya. Oke. Udah saya share untuk modul teori dan modul praktikumnya seperti biasa. Jadi nanti kita akan praktek yang ini ya. Jadi kita langsung aja biar tidak lama-lama. Jadi kita membangun API handler di sisi klien. Jadi kalau ada API di sisi server maka harus ada yang menangani di sisi klien seperti itu. Seperti itu. Di sisi klien dinamakan API handler. Nah, itu. Jadi nanti kita akan membangun sebuah function ya khusus yang menangani request data maupun send comment. Jadi ada dua yang bisa dilakukan oleh API handler ya di sisi klien, yaitu request data dan nanti menghasilkan data retrieve dan send comment. Keduanya itu dua hal yang berbeda. Semisal request data, saat API handler di sisi klien itu request data ke API server, maka API server akan mengirimkan data kembali berupa data retrieve. Nah, data yang kembali tersebut akan diolah oleh API handler di sisi klien. Sedangkan yang kedua yaitu send comment. Jadi API handler di sisi klien akan mengirimkan perintah agar API itu menjalankan perintah tertentu yang tidak mengembalikan data. Semisal insert data ke database itu kan kalau sudah insert selesai sudah seperti itu. Jadi tidak mengembalikan data data retrieve maksudnya. Jadi tidak mengembalikan data lagi seperti kasus request data seperti itu. Untuk kali ini praktikumnya kita modifikasi ya dari praktikum sebelumnya. Dua praktikum sebelumnya kalau nggak salah praktikum ke-8 kalau nggak salah tentang local storage dulu. Nah, itu nanti kita akan modifikasi untuk projectnya. Jadi kita bisa mulai langsung aja ya. Langkah pertama, silakan membuat folder bernama mobile 5. Jadi kita masuk ke htdoc. Kita masuk ke htdoc mobile 5 ya. Saya membuat mobile 5 seperti ini. Sudah oke. Nah, ini kosong. Kemudian copy seluruh file yang ada di folder mobile 4 ke folder mobile 5. Kita masuk ke mobile 4, jadi praktek dua praktikum sebelumnya ya. Kita flashback, ini kita copy seluruh file yang ada dalam folder 4 ke folder 5. Kita copy semua. Ke folder 5 kita copy di sini, kita paste. Masih proses ya, kita lanjutkan. Kemudian kita modifikasi sintaknya, ganti sintak yang ada pada file index itu menjadi seperti ini. Jadi ini kita membuat struktur baru ya. Struktur barunya adalah seperti ini, seperti saya screenshot di gambar samping ini ya, yang ini. Jadi hanya ada halaman kosong, sebenarnya bukan halaman kosong. Jadi halaman ini adalah list view di sini. Kita bisa lihat sintaknya di page content. Ada div id block data, kelasnya list. Jadi ini semacam list yang nanti digunakan untuk menampung data. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada FAB, floating action button ya. Nanti kita gunakan pada praktikum berikutnya.
Jadi kita siapkan aja strukturnya, layoutnya. Jadi kita ganti seperti ini. Untuk syntax indeksnya kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kita buka indeksnya ya. Nah, ini isinya kita ganti dengan ini. Nah, kita ganti sesuai ini perintahnya, karena file indeksnya kita ganti seperti ini. Kita tata terlebih dahulu ya, seperti biasa ya. Seperti ini. Body kita arahkan ke sini, div id app. Kita tunggu dulu sampai saya siap untuk membuat strukturnya ini lebih mudah untuk dibaca. Ini FAB ya, jadi kita kelihatan bahwa ini div class FAB right bottom, jadi kanan bawah. Seperti biasa kita sudah sering untuk membahas layout ya, jadi ini seperti ini. Di dalam page kontennya ada sebuah div yang ber-id block data, nanti digunakan untuk menampung data retrieve yang dihasilkan oleh API di sisi server. Seperti ini. Ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Body ke samping sini, ini berarti seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, kalau kita jalankan, semisal saya ingin membuktikan bahwa nanti tampilan seperti ini ya, seperti gambar di samping ini. Saya buka Google Chrome terlebih dahulu, masuk mode mobile seperti biasa, localhost mobile 5. Nah, kurang lebih seperti ini ya, jadinya seperti ini. Ada FAB di pojok kanan bawah, kemudian ada ini judulnya Praktikum API Handler, warnanya ungu. Headernya nanti kita isi ini berdasarkan data retrieve yang dihasilkan oleh API di sisi server gitu ya. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membuat API handler yang digunakan untuk request data ke API di sisi server. Data retrieve akan disusun menggunakan interface list ya pada page content tadi, pada div yang ber-id block data. Buat sebuah function yang bernama data kantor pada tag script. Nah, ini ya fungsinya saya jelaskan nanti. Di dalam tag script saya membuat sebuah function seperti ini. Fungsinya sama, ini saya tata terlebih dahulu. Saya tata ini ya, layoutnya saya jelaskan. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada sebuah function bernama data kantor. Saya menggunakan get.json ya. Jadi nanti arahnya adalah saya akan request data melalui API
API client handler berupa get.json. Jadi nanti data yang dihasilkan harus berupa JSON, ke API-nya harus menghasilkan data berupa JSON ya. Jadi sini get.json URL, kita nanti akan membuat variabel URL. Di sini kita belum buat ya. Nanti kita membuat variabel URL yang skopnya global. Nanti biar bisa digunakan banyak API client handler. Jadi di sini ya, nanti URL-nya menyusul. Jadi get.json ini parameternya adalah saya mengirimkan kata-kata atau saya mengirimkan variabel fungsi dengan nilai data kantor. Seperti itu. Jadi untuk parameter yang ini adalah data apa yang akan dikirimkan. Saya mengirimkan variabel bernama fungsi yang diisi dengan nilai data underscore kantor. Function result. Jadi nanti data yang dikembalikan oleh API di sisi server atau data retrieve-nya akan disimpan ke dalam variabel bernama result ini. Ini tidak harus bernama result, bisa diganti sesuai keinginan kita ya, seperti ini. Nah, di sini ini result ini harus sama seperti ini karena ini fungsinya adalah melooping apa yang dihasilkan di variabel result ya. I itu bernilai urutannya, ini parameternya, tidak harus I juga karena, tapi ini parameternya bernilai urutan dari datanya. Kemudian ini adalah key nya, jadi variabel kolom ini bernilai key dari data JSON yang dihasilkan oleh API di sisi server. Semisal contohnya seperti ini. Karena studi kasusnya adalah saya membaca data kantor ya, Office ya. Bisa kalian lihat struktur di tabel Office di data yang sudah saya berikan sebelumnya di praktikum sebelumnya. Jadi ada variabel, saya membuat variabel kode diisi dari key dengan ini Office kode. Jadi gitu ya. Jadi cara bacanya adalah seperti itu. Variabel ini ditambah titik, kemudian sebutkan field apa yang ada di data JSON tadi, Office kode. Jadi ini sama seperti yang ada di database, Office kode, city, phone, ini sama seperti kolom yang ada di database. Jadi ada kode, kota ini saya bikin sendiri. Jadi saya baca per kolomnya, maksudnya seperti itu. Nah, ini saya baca kolomnya dan saya variabelkan lagi di sini. Kemudian di sini seperti biasa ya, saya membuat layout list ya. Di sini posisinya list. Nah, ini layoutnya seperti biasa, tidak perlu saya jelaskan lagi karena kalian sudah sering menggunakan layout seperti ini di praktikum-praktikum sebelumnya. Intinya variabel-variabel ini saya masukkan ke dalam layout untuk listnya seperti ini ya. Jadi saya masukkan kota, kode pos, negara, telepon, alamat 1 dan 2. Yang tidak ada telepon ada, kota ada, kode pos ada, negara ada semua ya, dimasukkan ke sini semua. Oke. Jika sudah looping ini, maka ini loopingnya bukan looping ya, ini looping increment. Jadi hasil sebelumnya akan ditambah dengan hasil yang baru. Jadi hasilnya akan bertumpuk dan muncul semua datanya. Ini beda kalau saya kasih sama dengan seperti ini, maka data yang lama tidak akan diambil lagi ya. Kalau seperti ini beda juga. Ini udah pernah saya jelaskan di beberapa praktikum sebelumnya. Hasil dari looping tadi ditempatkan di sebuah objek HTML yang ber-ID blok data. Ya, seperti ini. Kemudian ditambah UL karena ini format dari listnya ya. Seperti ini. Oke. Ini udah, kita next ke langkah berikutnya. Kemudian tambahkan sintak untuk memanggil setting lokasi API. Jadi kita nanti akan membuat variabel API-nya di mana dan function untuk memanggil function data kantor juga. Jadi tambahkannya berwarna hijau seperti ini copy aja. Sempatkan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi URL-nya seperti yang kita coba kemarin, semisal kita coba uji juga sekarang. Jadi kemarin kita pada praktikum sebelumnya itu saya menggunakan API namanya belajar api1.crazycoding.info query.php seperti ini ya. Kemarin kita uji dulu apakah masih normal enggak API-nya. Ini online ya, saya menggunakan API yang online.
Kemudian tanda tanya fungsi data kantor seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan data JSON mentah ini kan. Nah, ini adalah data retrieve dari API server. Ini yang akan diolah dan dibaca oleh GetJSON nanti. Nah, seperti itu. Jadi ini yang nanti akan dibaca. Makanya kolom misalkan ya kolom office code itu nanti akan mengambil nilai ini. Jika looping pertama, looping kedua akan mengambil yang ini, berarti looping ketiga ini dan seterusnya. Jadi karena ada 7 data, maka nanti akan ada 7 looping di sini. Nih. Kita save dulu ya. Kita save, kita coba terlebih dahulu apakah hasilnya sesuai. Kita refresh. Nah, ini ya. Oke. Ini ada sedikit kesalahan. Kalau layout seperti ini, maka ini berarti kelasnya salah. Kita cek salahnya di mana. Kalau ini salah, salahnya di list, berarti kemungkinan ada di list. Kita lihat di listnya. Ini tidak ada masalah kelihatannya. Kemudian kita listnya. Oh, ternyata di sini ya. Ini salah. Kelasnya bukan class list, tetapi class list media list. Seperti ini. Kita coba. Nah, benar ya. Jadi nanti silakan yang di praktikum saat mempraktekkan praktikumnya, berarti di sini ada kesalahan sedikit di panduannya. Di sini kan menggunakan list. Nah, seharusnya ini list media list. Nanti bisa di cross check, silakan diganti sendiri ya. Jadi ini nanti keluarnya seperti ini. Jadi ini adalah data pengolahan dari yang ini. Kita bisa cross check ya. Yang pertama datanya San Francisco dengan kode pos 94080. Nah, ini ya San Francisco 94080 gitu kan. Nah, ini USA juga. Kemudian ada Market Street. Nah, ini alamatnya 100 Market Street Suite 300. 300. Iya, 300 ya. 300. Nah, ini kan Suite 300 100. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya GetJSON itu digunakan untuk mengolah hasil dari request ke API server seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan ini data mentahnya berupa JSON, nanti sudah disusun dengan GetJSON ini. Nah, ini akan dibaca per satuan datanya, kemudian diolah di model seperti apa. Kebetulan di sini studi kasusnya adalah di model list ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, yang ini sudah clear. Jadi kita sudah bisa untuk menangani API handler ya di sini. Untuk yang ini, kita next. Nah, ini. Jadi sampai langkah tadi udah clear kita untuk mengolah data retrieve sebenarnya. Cuma nanti ini ada praktikum lagi di sini. Jadi kita buat corak yang lain. Oke. Jadi konsep berikutnya adalah seperti ini. Jika saya tekan satu data ini, maka akan muncul detail dari ini aja, karena ada yang tidak ada. Semisal contoh ya, di sini ada state, isinya NY, di sini juga belum muncul ya. Kemudian ada country-nya sudah tadi, teritori ya, di sini juga tidak ada. Nah, nanti rencananya konsepnya adalah ini kalau saya tekan seperti ini, maka akan muncul detail dari data tersebut. Ya, otomatis konsepnya sama seperti ini, cuman bedanya adalah yang saya request adalah sebuah data saja. Kalau ini data massal kan, kalau GetJSON ini data massal karena ini saya cukup untuk satu saja. Jadi misalkan saya tekan ini, maka hanya detail dari data ini saja yang akan muncul berupa sheet modal di sini ya, sheet modal di sebelah bawah. Nanti akan keluar semacam pop-up, tapi pop-upnya hanya sebatas datanya aja. Itu dinamakan sheet modal di sini ya. Di sini thread nanti akan muncul sheet modal. Seperti itu ya. Dan nanti kita tidak menggunakan GetJSON ya. Kita akan mencoba yang lain, kita menggunakan AJAX ya, itu. Oke, konsepnya untuk berikutnya itu ya, fungsi berikutnya. Oke, ini. Nah, karena kita belum mempunyai API yang digunakan untuk menangani data yang ini nanti ya, data detail ini tadi, maka kita harus menambahkan fungsi tersebut ke dalam API milik kita. Jadi ada dua cara sebenarnya. Kita bisa cara pertama yaitu kita edit langsung online di hostingnya ya, langsung diedit di sana, kemudian kita upload ulang seperti itu.
Atau cara kedua, tanpa upload ulang ya, karena ini ngeditnya online, di atas langsung di save gitu udah. Cara yang kedua, kita ngeditnya secara offline di bawah. Jadi di komputer bawah kita edit sintaknya, kemudian kita upload ke hosting. Jadi ini ngeditnya di lokal, cuman bisa diupload langsung ke hosting. Kalau tadi kan langsung di hosting ya, langsung diedit di hostingnya seperti itu. Tapi untuk yang praktikum kali ini nanti kita gunakan cara kedua. Jadi kita ngeditnya secara offline di lokal, kemudian nanti kita upload di online ya. Jadi silakan buka file query pada folder API natif di htdoc. Nah ini sintaknya ya, nanti disiapkan. Jadi kita membuka API natif, karena kemarin folder kita namanya API natif ya. Kita buka file query. Nah seperti ini. Nah ini sintaknya ya, tambahkan yang berwarna hijau. Nah ini kebetulan saya sudah nambahkan ya ini ya. Jadi saya tinggal menerangkan saja. Jadi ini kita tambahkannya warna ini aja di query. Jadi semisal saya jelaskan seperti ini. Jika ada request data ya dari API client handler akan masuk di awal sini. Jadi saya urut aja dari atas cara kerjanya. Saat ada request data dari API client handler, maka perintah tersebut akan masuk di atas. Nah, perintah di atas pertama adalah include connect config.php. Jadi ini file untuk koneksi ya. Jadi dia include ini dijalankan, sudah include, berhasil. Baris berikutnya $fungsi sama dengan request fungsi. Nah, variabel fungsi yang dikirim ke API di sisi server itu bernilai apa? Di sini ya bunyinya ini. Jadi nilai dari variabel fungsi yang dikirimkan oleh API client handler itu akan disimpan di variabel namanya $fungsi. Jika $fungsi bernilai data kantor, maka yang dijalankan adalah yang sisi ini. Jadi API ini yang dijalankan. Nah, ini yang kita gunakan untuk request data yang ini. Nah, ini kan karena kita bisa lihat perintahnya di indeks fungsinya. Jadi variabel fungsi yang dikirimkan itu bernilai data underscore kantor seperti ini. Jadi nanti yang dijalankan adalah ini. Kemudian lanjut berikutnya, jika variabel fungsi yang dikirim itu bernilai filter underscore kantor, maka menjalankan ini. Nah, ini namanya satu file API bisa digunakan untuk banyak function atau banyak request. Nah ini ya, jadi request ya. Jadi requestnya bisa ini pakai if, hanya sesederhana itu menggunakan if. Nah di sini nanti yang filter kantor skripnya seperti ini. Jadi nanti misal ya, jadi yang saya kirimkan ke API saat mekanisme filter kantor itu tidak hanya variabel fungsi saja, tetapi ada variabel ID untuk filter datanya seperti ini. Jadi saya beri nama variabel kode nanti. Jadi kode itu akan dikirim ke sini, kemudian disimpan dalam variabel ID. Kemudian variabel ID digunakan untuk eksekusi SQL seperti ini. Jadi nanti lebih lanjutnya setelah kita utuh sintaknya baru kelihatan. Seperti ini kan kita agak susah memahami karena memang ini sintaknya belum utuh di sini. Nah, itu ya. Jadi ini saya skip dulu penjelasannya, nanti kita lanjut ke langkah berikutnya. Kalau sudah utuh baru saya jelaskan alurnya. Ini sudah ya, oke. Kemudian upload file query tersebut ke hosting atau server online untuk mengganti file query lama yang berada pada hosting atau server online. Oke. Jadi saya upload dulu ya. Saya tidak menggunakan Google Chrome karena password dan akunnya tersimpan di sini jadi lebih enak. Ini saya buka hostingnya. Kalau kalian juga silakan disesuaikan hosting kalian di mana. Seperti ini. Nah, kita masuk file manager ya. Kita masuk file manager. API kita kemarin ditempatkan di belajar API 1 ya, ini. Nah, ini jadi kita akan mengupdate file query.php ini. Jadi saya upload, saya pilih menu upload, kemudian saya drag ya. Sesuaikan dengan hosting masing-masing. Jadi caranya upload gimana? Karena setiap hosting bisa berbeda. Saya upload seperti ini.
Nah, ini ada peringatan apakah already exist, sudah ada filenya, apakah ingin di overwrite, diupdate, yes. Oke, sudah siap ya. Ini sudah oke, sudah diupload. Sekarang langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membuat sheet modal berjenis swipeable sheet. Jadi sheet modalnya swipeable. Untuk menampilkan data detail dari sebuah data yang dipilih pada list, tambahkan sintak berikut pada tag div class page content dan sejajar dengan div id block data. Oh ini ya, ini list media list. Oke ini. Jadi kita copy ini. Jadi kita bikin layout untuk sheet modalnya dulu ya di dalam page content. Nah, di dalam page content sejajar dengan div id block data. Berarti taruh bawahnya saja. Sini. Nah, kita susun, kita tata terlebih dahulu seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Di sini sheet modalnya sudah terbuat seperti ini. Ini dengan style high auto, ID-nya sheet detail. Ada kelas sheet modal inner swipeable handler, di sini ada page content dengan judul detail kantor di sini ya. Kemudian di bawahnya ada sebuah div yang ber-id nilai detail. Ini yang akan kita isi dari data retrieve yang dihasilkan oleh API di sisi server nanti ya. Jadi ini, nah ini margin leftnya, ini hanya pengaturan CSS-nya, silahkan disesuaikan sendiri nanti kalau memang merasa ini tidak sesuai ya pengaturannya. Jadi ini yang penting di sini ada div yang ber-id nilai detail. Oke ya, nanti ini digunakan untuk menampung data retrieve-nya ya, data retrieve dari API server. Oke, ini sudah terbuat layout untuk sheet modalnya. Kita lanjut. Langkah berikutnya membuat sebuah sintak yang digunakan untuk menangani mekanisme data retrieve dari API di sisi server. Jadi kali ini kita menggunakan AJAX ya, karena datanya hanya data satuan. Kita akan mencoba untuk menggunakan AJAX saja. Jadi ini kita membuat function yang bernama lihat detail, tempatkan pada tag script dan sejajar dengan function lainnya. Jadi ini function untuk lihat detailnya, saya copy terlebih dahulu, ditempatkan di dalam tag script. Kita tempatkan, jadi setelah function data kantor ini ya, jadi di sini tempatkan di sebelah sini. Nah, ini function lihat detail. Oke, ini kenapa ada variabel L, nanti penjelasannya memang harus utuh terlebih dahulu baru bisa dirunut alurnya ya. Ini seperti ini. Nah, saya tata terlebih dahulu ya seperti biasa. Nah, seperti ini. Ini saya skip dulu penjelasannya ya, karena ini juga kita belum bikin ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ini ada potongannya. Jadi saya skip dulu penjelasannya, saya lanjutkan aja dulu. Langkah berikutnya adalah membuat mekanisme agar data pada list dapat ditekan dan menjalankan function lihat detail. Tambahkan sintak yang berwarna hijau berikut ini. Oh ya, ini saya salah tulis ya, warna hijaunya tidak ada. Tapi sebenarnya yang ditambahkan adalah mulai data kode ini. Data kode ini sampai ini. Nah ini. Jadi mulai data kode ini, jadi sampai sini, ini yang sebenarnya warna hijau. Kita copy ya. Kita tempatkan di data sintak ini, kita cari sintaknya dari sini, jadi kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah bisa, nanti saya jelaskan alurnya. Kita coba terlebih dahulu ya. Ini sudah terakhir langkahnya, oke. Nah, kita coba terlebih dahulu. Kita refresh. Kita coba tekan satu data seperti ini. Nah ini, oh saya ada salah ketik alama di not defined di indeks 98. Kita cek di indeks 98 ya. Kita
kita cek di indeks 98 ya, oh ini. Nah, seperti ini sebenarnya. Nah, ini ternyata kepotong ya, enggak boleh. Ini harusnya urut. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga enggak boleh. Wih, salah. Nah, ini ya. Nah, seperti ini kita simpan. Coba kita jalankan dulu. Ternyata ini kepotong karena saya kopinya dari PDF. Jadi memang seperti itu rata-rata. Saya tekan 1, maka akan muncul di sini ya. Nah, ini. Kode 1 kota San Francisco, teleponnya sekian, alamat 100 Market Street, alamat 2-nya Suite 300, negara bagian California. Kita pilih yang lain, misalkan Tokyo. Nah, ini ada datanya lengkap ya, bisa keluar otomatis. London juga. Nah, ini. Oke, saya jelaskan alurnya bagaimana kok itu bisa jalan. Jadi saat alur pertama misal ya yang tadi, jadi saat aplikasi ini dijalankan, dia akan menjalankan semua sampai pada akhirnya dia sampai di tag script seperti ini. Kemudian di baris 49 var URL, jadi dia membuat sebuah variabel bernama URL yang diisi dari lokasi API-nya seperti ini. Jadi lokasi API-nya ini ya. Ini dari mana? Dari praktikum sebelumnya. Nih, silakan sesuaikan dengan link yang kalian bikin sendiri-sendiri sesuai praktikum sebelumnya. Kemudian memanggil function bernama data kantor. Nah, di sini yang dipanggil. Dia menggunakan getJSON URL-nya ini. URL-nya dari mana? Dari ini. Jadi dia akan memanggil getJSON, lokasi API-nya di mana? API servernya ini. Nah, kemudian dengan mengirimkan variabel fungsi yang bernilai data underscore kantor. Jadi ini variabelnya akan dikirim ke API server. Sampai proses ini maka alurnya berhenti sampai sini dan dialihkan ke server terlebih dahulu. Kita cek yang ke server ya. Sini berarti ya, anggap aja ini. Masuk sini karena yang dipanggil adalah file query. Masuk ke sini. Kemudian di sini $request fungsi, jadi akan ngecek variabel fungsi yang dikirim, hasilnya akan disimpan ke dalam variabel fungsi lagi di sini. Kemudian bawahnya dicek jika $fungsi bernilai data underscore kantor, tadi bernilai apa di sini? Data kantor ya, benar, berarti dia jalankan if ini. Data array ya. Jadi membuat variabel bernama data yang sebagai array, kemudian kita membuat SQL select bintang from office. Kemudian di bawahnya bikin variabel $key yang menampung hasil dari MySQL query. Koneksinya diambil dari file config ini ya. Kemudian SQL diambil dari sini. Hasilnya di looping ya, while $row sama dengan MySQL fetch object $key. $key-nya dari sini. Bawahnya $data sama dengan $row. Jadi $data itu diisi row. Ya, looping terus seperti itu. Kemudian setelah selesai looping, echo JSON encode $data. Jadi data JSON-nya di encode. Data array-nya ini data array ya, di encode menggunakan format JSON seperti ini. Kemudian di echo. Echo ini berarti mengembalikan ke API di sini, di API di klien ini. Disimpan ke dalam variabel namanya result. Di sini dilakukan looping ya, $age result. Jadi di looping variabel result itu bernilai apa aja, di looping di sini dengan parameter yang seperti saya jelaskan tadi. I adalah urutan datanya, kolom ini key-nya ya, seperti ini. Jadi bacanya seperti ini, seperti yang penjelasan saya tadi. Lanjut ke sini, kemudian $dt plus sama dengan li dan seterusnya. Ini adalah format listnya. Jadi kita sisipkan nilai-nilai yang didapat dari data retrieve itu ke dalam layout list seperti ini. Pada yang item ini ya, pada A ini ya, kita membuat atribut yang bernama data kode yang diisi dari variabel kode ini. Kemudian kita beri on click ya, agar bisa diklik. Lihat detail. Jadi saat ditekan itu dia akan memanggil function bernama lihat detail dengan mengirimkan this. This itu berarti atribut apa aja yang ada di objek ini akan dibaca atau dikirimkan.
otomatis data kode ini akan dikirimkan juga melalui this ini. Kemana? Ke function lihat detail nanti ya. Oke, ini saya lanjut dulu. Maka sampai proses ini, aplikasi akan memunculkan data seperti ini. Oke ya, jelas ya. Kemudian perintah berikutnya, jika saya tekan salah satu, maka itu pemicunya adalah di sini. Nah, ini mulai cara kerjanya. Jadi on click, dia karena kita tekan ya on click, maka lihat detail, dia memanggil function lihat detail. Ya, fungsinya ini lihat detail. Kemudian this itu berarti atribut apa aja yang bisa dikirimkan ke sini. Jadi semua atribut yang ada di objek ini akan dikirimkan. Salah satunya adalah ini, data kode, berisi kode. Maka di sini diterima dengan variabel namanya L, singkatan dari elemen. Memang ini aturan seperti itu ya, L. Di dalam function lihat detail ada variabel bernama X, diisi dari, nah ini kita akan membaca yang dikirimkan oleh on click tadi. Jadi $L titik data itu dari ini. Nah, data itu ini dari ini. Yang dari ini ya. Data ini dari sini, sedangkan kode ini dari sini. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi data ini dari sini, sedangkan kode ini dari sini. Nah, ini. Oke, X sudah bernilai ya. Kita menjalankan ajak. Ajak URL sama dengan URL. URL-nya dari sini. Nah, ini ya, dari variabel scope global di sini URL-nya. Jadi ini lokasi servernya di mana? Di sini. Nah, ini jelas. Kemudian metodenya menggunakan apa? Kita metodenya menggunakan post. Data yang dikirimkan apa aja? Pertama adalah variabel fungsi yang bernilai filter kantor. Kemudian parameter kedua, jadi nilai keduanya ya. Saya mengirimkan variabel kode yang diisi dari X. X-nya apa? Dari kode tadi. Jadi variabel X ini bernilai kode yang dikirimkan dari list tadi ya, ke sini, ini akan dibuang ke sini. Just false, success function. Nah, ini success function. Jadi di ajak itu ada dua function, success sama error. Kalau success itu jika API server yang di server online itu berhasil dijalankan dan mengembalikan data, maka di sini berbunyi sukses. Jika gagal, maka di sini. Anggap aja misalkan success function Y. Y ini akan menyimpan data yang dikembalikan atau menyimpan data retrieve dari API di sisi server. Jadi cara kerja Y ini sama seperti cara kerja result di getJSON ini. Nah, jadi sama. Jadi apa yang dihasilkan oleh API server itu akan disimpan di Y. Oke. Ini berarti kita belum menginjak ini ya. Kita berarti dari sini. Jadi mengirimkan variabel ini ke server. Oke, berarti kita lanjut ke sini. Yang dikirimkan adalah variabel fungsi bernilai filter underscore kantor. Maka larinya bukan ke sini, tapi ke sini. Nah, lari ke sini. Filter underscore kantor. Oke, berarti lari ke sini. Kemudian dia ngirimkan lagi variabel bernama kode bernilai X. X itu dari sini kan, alurnya tadi. Oke, di sini kode, variabel kode ini isinya disimpan ke variabel ID ini kan. Di sini SQL-nya yang dijalankan select bintang from office where office kode sama dengan ID. Nah, ini ID-nya berapa? Nanti tergantung dari yang saya pilih kan gitu ya. Kemudian dieksekusi oleh MySQL query seperti yang tadi, $koneksi diambil dari config yang ini. Kemudian $SQL, ini SQL-nya. Di sini while $row sama dengan MySQL fetch array. Jadi ini bukan menggunakan objek ya, ini menggunakan array karena basisnya adalah saya kepingin membuat data retrieve dengan format string buatan saya sendiri. Jadi kayak gini. Jadi ada untungnya kalau data retrieve itu string buatan sendiri dibandingkan JSON. Kalau JSON nanti akan susah untuk dienkripsi, tetapi kalau yang string dengan format kita sendiri itu lebih gampang untuk kita atur gitu kan. Di sini MySQL fetch array $key seperti ini. Nah, kemudian kita variabelkan semua ya kolomnya. Jadi ini kolom city, kolom phone, kolom address line, ada state, country. Ini saya variabelkan dulu di sini. Kemudian ini adalah format string customize yang saya bikin sendiri.
Jadi saya memiliki variabel dolar data diisi dari dolar kota, kemudian dibatasi dengan karakter seperti ini. Berikutnya dengan cara yang sama, berikutnya lagi sampai seperti ini. Jadi nanti jika data ini sampai di API klien, maka data ini akan dipecah kembali. Pecahnya berdasarkan karakter ini. Jadi kalau di PHP ya, kita flashback sedikit. Kalau di PHP itu ada fungsi yang namanya explode. Jadi merubah string ke bentuk array agar bisa lebih mudah membacanya. Jadi ini nanti jadi array ke 0, array ke 1, array ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 seperti itu. Kalau di PHP, karena ini basisnya adalah JS ya, nanti karena kita bacanya di sini adalah JS. JS itu mempunyai fungsi yang sama seperti explode, tetapi beda namanya. Namanya adalah split. Jadi dia akan memecah karakter string seperti ini berdasarkan karakter apa mecahnya, karakter ini. Jadi nanti kita akan tahu bahwa urutan pertama adalah kota, data kedua adalah telepon, seperti itu ya. Oke, ini dua datanya seperti itu. Kemudian kita echo ya, sama kasusnya seperti ini. Tapi saya menggunakan base 64 encode. Jadi ini saya konversi dulu ke bentuk base 64 encode. Nah, jadi ini hanya dasar ya, setidaknya itu di encrypted setidaknya, walaupun encryptednya encrypted standar ya. Jadi nanti kita bisa misalkan menggunakan RSA atau AES, DES di sini bisa, selama nanti di API client bisa untuk decrypt ulang, tidak ada masalah. Intinya adalah data yang dikirimkan dari API server setidaknya itu terenkripsi di tengah jalan. Nanti kalau sampai program yang baca maka dia di decrypt seperti itu. Itu konsepnya. Tapi untuk enkripsinya pakai apa terserah kalian nanti. Jadi itu bisa dikembangkan lagi ya. Ini kita gampang-gampangannya menggunakan base 64 encode. Oke, ini sampai sini, sampai diterima oleh, karena dia sukses ya, berhasil, maka diterima di variabel di function sukses ini. Jadi di sini hasil enkripsi tadi, hasil data yang dienkripsi tadi ini diterima oleh Y. Y ini isinya terenkripsi. Maka di sini lawan dari base 64 encode ya, kalau di JavaScript itu menggunakan fungsi namanya atop. Atop buka kurung Y. Hasil dekripsinya disimpan ke variabel YY. Oke ya, ini jelas sampai sini. Kemudian langkah berikutnya, variabel dt diisi dari yy.split karakter ini. Jadi ini yang saya bicarakan tadi. Jadi data itu akan displit berdasarkan karakter seperti ini. Nah, maka akan menghasilkan ini. Jadi kota, tadi kota itu di urutan berapa? Kota di urutan pertama. Karena array maka dimulai dari 0 ya, maka dt ke 0. Telepon berarti dt ke 1. Teleponnya ya pas yang ini urutannya ya, seperti ini terus. Jadi ini jadi array ya. Data yang saya kirimkan tadi walaupun string terenkripsi di sini di aplikasi Androidnya dia sudah bisa dibaca, didecrypt ulang, kemudian dalam bentuk array kita bisa untuk membaca per nilainya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita susun seperti biasa, seperti ini ya. Jadi ini gampang disusun seperti biasa aja, ini teks biasa. Jadi ini string sendiri, kemudian kode diambil dari sini, BR ganti baris, makanya nanti data kota di barisnya, di bawahnya kode seperti ini. Nah, jika sudah maka nilai detail. Jadi di sini untuk yang nampung adalah div id nilai detail nih ya di dalam sheet modal. Maka di sini hasil dari looping tersebut akan dimunculkan di div dengan id nilai detail seperti ini. HTML data. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya kenapa titik HTML ya, karena ada titik file dan titik HTML. Ini sudah pernah saya jelaskan di praktikum sebelumnya. Ini data dari sini kan. Nah, kemudian setelah masuk di div maka app.sheet.open ini untuk memunculkan modal. Modalnya dengan ID apa? Pagar sheet strip detail. Jadi yang dipanggil adalah yang ininya. Nah, makanya ini akan muncul langsung nanti. Ini function error jika ajaknya tidak berhasil menjalankan perintah itu tadi, requestnya, maka akan muncul pesan di sini app.dialog.alert jaringan sedang bermasalah. Kebanyakan memang ajak itu gagalnya berada di jaringan ya.
paling banyak kegagalan di jaringan, kecuali kalau kalian salah nulis API-nya lah, itu beda lagi kasusnya. Jadi saya anggap API-nya nulisnya benar semua, maka kemungkinan yang paling besar ajak itu tidak jalan gara-gara jaringannya bermasalah, seperti itu aja. Oke ya, sampai sini sudah clear ini ya, jadi clear. Untuk yang testing di Google Chrome dengan mode mobile seperti ini nanti belum tentu di perangkat smartphone jalan, di Android yang HP asli jalan ya. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi bahwa API itu harus HTTPS ya. HTTPS bagi Android Pie ke atas. Kalau nggak HTTPS maka nggak jalan. Nanti kita bisa buktikan sih, bisa buktikan bahwa ini nanti jalan nggak di HP gitu ya. Jadi ini sudah seperti ini. Atau kita coba langsung sekarang kita compile ke HP gitu ya. Kita compile ke APK agar bisa dijalankan di smartphone gitu aja. Oke, berarti praktek yang sekarang jadi tidak ada di panduan ya, langsung kita buat aja, jadi tanpa ini nanti saya tutup aja. Nah sekarang kita lanjut praktek yang ke mobilenya. Ini praktek ke mobilenya, jadi merubah ini dalam bentuk APK nanti biar bisa dijalankan di HP. Ini sudah, kita ndak ngatur masalah ini. Sekarang ini saya tutup dulu ya. Jadi sekarang kita mainnya di command line seperti biasa. Kita create project ya, kita create project seperti biasa. Jadi di sini saya bikin projectnya di D aja ya, biar lebih mudah nanti di D sini. Saya buka komennya dulu, cmd. Saya berikan perintah di sini Cordova create. Saya beri nama foldernya misalkan API client misalkan ya, API client, kemudian ID aplikasinya com.mp.api client seperti ini ya. Oh sorry, ini belum di D ya, ini belum di D, saya pindah ke D dulu. Cordova create API client spasi com.mp.api client seperti ini. Kita enter. Jadi dia akan membuat foldernya dulu, folder atau project Cordova. Ini terbuat ya API client di sini. Saya taruh di D aja, nanti bisa saya pindah. Nah ini dalamnya ya, seperti biasa dalamnya adalah seperti ini. Nah ini, kemudian kita langsung aja biar tidak lama, langsung kita masuk ke foldernya cd API client seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan platform Androidnya ya, langsung kita tambahkan Cordova platform add Android seperti ini, tambahkan. Nah ini bisa kita lihat langsung terbuat sebuah folder ini ya, nggak tahu jadi berapa foldernya, otomatis dari ini perintah command line ini. Oke sudah terbuat ya. Nah, nanti oke ini sudah ya. Sekarang kita tutup komennya, kita copy project kita yang dari sini. Kita copy project kita yang mobile 5, kita Ctrl A, kita copy, kita masuk project kita yang di D yang Cordova tadi API client, masuk ke www foldernya ya, kita hapus semua yang di dalam folder www, kita ganti dari yang mobile 5. Nah seperti ini. Oke, udah seperti ini. Kita tinggal atur config-nya ya, karena untuk nyingkat waktu saya tak ngopi config.xml-nya dari project yang sebelumnya aja. Saya cari project yang mana ya, yang mungkin yang libapp ya, atau silakan cari project yang mana. Jadi config-nya kita copy seperti ini biar enak, tinggal copy, kita tinggal ganti aja seperti ini. Saya replace. Silakan nanti kalian cari config dari project yang mana, silakan nanti kita edit di sini. Jadi kita edit di sini,
com.mobile praktikum berapa ini ya, 10 ya, 10. Ini NIM aplikasinya saya ganti API client seperti ini. Deskripsinya aplikasi khusus praktikum mata kuliah mobile programming ya. Oke, autornya mobile programming. Valuenya ini yang mungkin anak-anak agak itu ya, miss ya. Jadi kalau kalian nanti ingin menjalankan di Android berapa, itu ini yang berpengaruh. Yang Android Min SDK. Kalau 25 berarti nanti dijalankan di Nugget. Kalau bawahnya Nugget maka tidak bisa, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan jalankan di versi berapa ya ini yang diatur. Kalau yang ininya tidak terlalu ya, ini max sama targetnya biasa. Nah, kemudian logo aplikasinya saya cari aja. Silakan kalau kalian cari sendiri nanti logonya. Kalau saya cari dulu di sini. Yang mana ya? Nah, bentar saya cek dulu. Saya cari yang agak bagus sedikit ikonnya. Saya cari yang mana ya? Oh ini aja lah. Reflection. Ini apa ya? Oh icon ini. Udah. Cari aja, saya ngacak aja lah. Nah ini aja. Nah, cari yang apa ya logonya? Misal saya cari yang ini aja lah. Gambar monitor ini ya. Cari aja, copy ya. Karena di sini config-nya bernama ini ya. Bentar, saya kembali ke projectnya API client. Di sini saya paste. Saya paling gampang saya ganti nama logo.png seperti ini. Maka di config juga sama logo.png. Kurang lebih seperti ini ya. Logo.png kita simpan, selesai. Oke, kita cek ulang. Ini udah clear, oke, ID-nya bener, name. Nah ini sama, oke, kita tutup. Langkah berikutnya kita buka komen lagi ya, kita compile langsung cmd, kita masuk D, kemudian cd API client seperti ini. Nah kemudian kita build ya, Cordova build Android seperti ini, enter. Nah kita tunggu proses compile ya ke APK, nanti kita jalankan di smartphone ya. Kalau saya mungkin nanti saya contohkan untuk jalankan di emulator saja biar lebih kelihatan nanti di sini. Kebetulan emulator saya menggunakan Android Pie, jadi dia harus pakai HTTPS juga. Jadi itu bisa sedikit membuktikan bahwa untuk link API-nya harus ber-HTTPS, bukan HTTP biasa. Sedang proses compile ya, ini masih proses compiling. Dan diingat harus online ya, karena ini pertama kali saya compile untuk project ini. Jadi dia butuh beberapa file yang di-download dari online. Jadi nanti ini kita tunggu dulu. Nah, oke, udah berhasil ya. 38 detik ini di platform Android app build output APK. Ini debug. Nah, keluar kan di sini. Oke. Saya coba untuk buka emulator saya. Kemudian saya buka bukan emulator ya, tadi ya virtual machine-nya, ini emulatornya Genymotion. Di sini saya menggunakan Redmi Note 7 emulatornya ya, menggunakan Android API 9. Nah, ini versi Android 9 API 28. Jadi ini Pi ya. Saya jalankan dulu, saya start. Jadi silakan kalau mau jalankan di HP beneran tidak ada masalah. Ini saya pengen langsung bisa di layar gitu aja. Tunggu sebentar, ini masih booting ya.
Androidnya masih booting. Nanti kita drag aja. Tunggu sebentar ya, ini masih booting Androidnya, dia masih start dari awal memang. Nah, ini phone is starting. Oke, udah siap sepertinya. Jadi saya drag aja ya APK-nya dari ini. Saya masuk ke Genymotion. Saya drag seperti ini. Tadi logonya API Client. Oh, API Client stop. Nah, mungkin nanti ada sedikit masalah, nanti kita bisa cari terlebih dahulu ya, ini ya kasusnya ya. Close app. Ya, sebentar kita cari terlebih dahulu kenapa kok bisa seperti itu. Oke, setelah saya analisa kayaknya masalahnya di platform Androidnya ya. Jadi saya hapus terlebih dahulu tadi, semisal pakai seperti ini. Kita coba ulang ya. Jadi kesalahannya adalah di platform Androidnya. Jadi platform Androidnya. Oke, ini salah, ternyata dari platform Androidnya yang bermasalah tadi ya. Jadi kita coba dulu misal ya ini ya, misal ini. Jadi kita hapus dulu. Platform remove Android seperti ini. Nah, ini saya remove dulu. Jadi saya masuk sini ya. Nah, sini aja saya arahkan sini. Jadi saya remove, saya tambahkan ulang. Jadi Cordova platform add Android seperti ini, saya enter. Jadi mungkin kasusnya adalah saya tadi menambahkan Androidnya dulu baru project ya. Seharusnya projectnya dulu baru nambah platform Androidnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata ada urutannya. Kemudian saya compile ya, Cordova build Android seperti ini. Kita coba di sini nanti. Kita hapus dulu yang ini, misal. Kita masuk sini, platform Android app build output apk debug misal gini ya. Ini saya kembalikan, saya drag. Nah, ini sedang membuka ya. Nah, keluarkan datanya. Jadi langsung online. Jadi ini berarti syarat saya HTTPS clear, tidak ada masalah. Kalau saya tekan misal, nah keluarkan detailnya. Oke, sampai sini kita sudah bisa untuk membangun API handler di sisi klien ya. Nanti kita akan teruskan ke konsep create, read, update, delete. Jadi nanti tolong mungkin ya, karena praktikum yang compile ini tidak ada di modul
praktikumnya, silakan disesuaikan sendiri. Jadi nanti untuk menguji saja. Jadi sebenarnya itu nggak fix harus seperti itu, kita hanya menguji apakah itu akan jalan beneran di perangkat smartphone ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikumnya. Nanti kita akan ketemu lagi di konsep create, read, update, delete. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.